Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar sahabat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama dengan saya, Rasid Hendy, di channel kesayangan kita, channel Rasid Hendy. Channel dengan moto terus belajar, berbagi, dan bermanfaat untuk sesama, hadir kembali. Dan topik bahasan tayangan video kita kali ini adalah yang berikut ini. Topik ini adalah merupakan bagian dari topik-topik yang ditayangkan di channel Rasid Hendy ini. Jadi pastikan sahabat semua sudah menjadi sahabat dari channel Rasid Hendy ini dengan menekan atau klik tombol subscribe yang berwarna merah, dan pastikan nyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan informasi terbaru dari channel Rasid Hendy ini. Dan agar semakin banyak sahabat di luar sana yang mendapat manfaat dari tayangan video ini, kami mengajak sahabat semua untuk menekan atau klik tombol like yang ada di bawah dan share atau bagikan topik tayangan video ini ke media sosial sahabat semua. Kami berharap sahabat semua menikmati tayangan video kami ini. Untuk itu mari kita saksikan tayangan videonya, tapi setelah yang berikut ini. Halo sahabat, kita lanjutkan kembali edisi simulasi mengenai bagaimana cara melakukan audit internal sistem manajemen ISO. Kesempatan ini adalah kita masuk ke bagian ketiga. Jadi sudah ada dua bagian yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi saya ulas kembali di bagian ke-1, kita membahas terkait dengan bagaimana melakukan opening meeting atau pertemuan pembuka. Kemudian di bagian kedua adalah membahas terkait dengan bagaimana menuliskan ketidaksesuaian. Nah, di bagian ketiga ini kita akan coba mengangkat bagaimana untuk melakukan closing meetingnya. Jadi buat sahabat yang belum menyaksikan edisi simulasi ini, bagian 1 dan bagian 2, silakan disimak dahulu topik-topik tersebut di channel Rasid Hendy ini, agar sahabat mendapatkan pemahaman yang utuh, yang mendalam terkait dengan topik bagaimana cara melakukan audit internal sistem manajemen ISO edisi simulasi kali ini. Kita akan lanjutkan di edisi di bagian ketiga ini dengan melakukan pendalaman terkait dengan closing meeting. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Baik, kita masuk ke pola PDCA proses aktivitas internal audit. Pada kesempatan edisi kali ini kita tidak akan membahas kembali secara mendalam mengenai model PDCA proses aktivitas internal audit ini. Jadi silakan sahabat menyimak kembali di tayangan edisi kami sebelumnya yang membahas apa saja yang dilakukan di model PDCA ini terkait dengan aktivitas internal auditnya. Silakan disimak di tayangan edisi kami yang sebelumnya. Berikutnya terkait dengan fase audit. Fase audit ini seperti yang sudah dibahas di sebelumnya, ada 3 fase yang dilakukan pada saat melakukan kegiatan audit. Jadi fase 1 adalah melakukan perencanaan audit, kemudian fase 2 adalah pelaksanaan audit, kemudian di fase ketiga adalah follow up audit. Untuk penjelasan rinci, silakan sahabat membuka, menyimak kembali tayangan edisi kami yang sebelumnya terkait dengan fase audit ini. Di fase 1 perencanaan audit, beberapa item kegiatan yang dilakukan adalah sebagaimana berikut ini. Jadi silakan sahabat menyimak kembali di edisi kami yang sebelumnya yang membahas mengenai fase 1 perencanaan audit ini. Selanjutnya fase kedua atau pelaksanaan audit. Ini adalah merupakan kegiatan yang dilakukan saat melakukan auditnya langsung di lokasi auditi. Yang dilakukan adalah yang pertama melakukan kegiatan opening meeting. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan audit. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan laporan audit. Kemudian yang keempat adalah melakukan closing meeting. Terkait dengan opening meeting ini di poin 1 ini sudah dibahas di bagian 1 edisi simulasi ini.
Jadi silakan sahabat menyimak bagian 1 edisi simulasi ini. Kemudian terkait dengan pembuatan laporan audit di poin 3 ini sudah dibahas di bagian kedua edisi simulasi ini. Silakan juga simak kembali tayangan kami terkait dengan pembuatan laporan auditnya. Kemudian yang keempat, closing meeting. Ini yang saat ini akan kita coba angkat mengenai topik melakukan closing meeting. Ini adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di fase kedua, fase pelaksanaan audit. Baik sahabat, kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Dan jangan lupa buat sahabat yang belum melakukan klik tombol subscribe, silakan menekan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah dan nyalakan loncengnya. Baik, terkait dengan kegiatan closing meeting atau rapat penutupan, ada beberapa poin yang harus sahabat lakukan saat melakukan kegiatan internal audit. Jadi yang pertama adalah memperkenalkan tim audit. Jadi walaupun ini sudah dilakukan pada saat opening meeting, tapi disarankan sahabat melakukan juga perkenalan tim auditnya. Jadi ini dikhawatirkan bila mana ada peserta yang tidak ikut pada saat opening meeting. Jadi silakan ini disampaikan pada saat melakukan closing meeting. Lalu yang kedua adalah melakukan review scope atau ruang lingkup dan tujuan auditnya. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan terkait dengan hasil keseluruhan audit. Kemudian yang keempat adalah menyampaikan terkait dengan improvement dan praktek-praktek yang baik atau yang strong point yang sudah dilakukan oleh auditee. Lalu yang berikutnya adalah penjelasan masalah yang ditemukan atau non-conformance yang ditemukan dengan akibat yang dapat ditimbulkan bila mana tidak dilakukan perbaikan. Lalu yang berikutnya adalah menjelaskan bahwa proses audit dilakukan secara sampling sehingga bahwa problem yang ditemukan dapat terjadi pada area yang lain. Sehingga tindakan koreksi tidak hanya dilakukan terhadap hasil temuan, tetapi juga terhadap sistem di mana non-conformance atau ketidaksesuaian tersebut diketemukan. Lalu berikutnya adalah memberikan rekomendasi untuk improvement di masa yang akan datang bila mana ada. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan perencanaan follow up atau verifikasi. Ini adalah beberapa item yang harus disampaikan pada saat melakukan closing meeting. Mungkin sebagian besar dari sahabat ketika membaca seperti ini dalam pelaksanaannya agak sedikit kebingungan bagaimana untuk melakukannya. Maka di kesempatan edisi bagian ketiga simulasi audit ini kita akan coba tampilkan satu contoh apa saja yang disampaikan pada saat melakukan closing meeting ini di edisi simulasi setelah tayangan yang berikut ini. Baik sahabat, kita akan coba simulasikan kegiatan melakukan closing meeting dengan menyampaikan poin-poin yang tadi sudah disampaikan. Bagaimana tata caranya, seperti apa contohnya, kami akan memberikan contoh terkait bagaimana melakukan kegiatan closing meeting. Berikut apa yang perlu disampaikan di tayangan yang berikut ini. Dan buat sahabat yang belum melakukan klik tombol subscribe, silakan untuk menekan klik tombol subscribe yang berwarna merah yang ada di bawah dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Baik sahabat, kita akan melakukan simulasi closing meeting dengan menyampaikan poin-poin yang perlu disampaikan sebagaimana yang telah disebutkan di slide yang sebelumnya. Di sini ada contoh yang sudah saya tuliskan bagaimana melakukan sesuai dengan poin-poin yang tadi perlu disampaikan pada saat melakukan closing meeting. Jadi poin-poinnya adalah dengan menggunakan angka, kemudian tulisan berwarna hitam dengan highlight berwarna pink. Kemudian
Bentuk yang perlu disampaikannya adalah tulisan berwarna merah dengan highlight berwarna kuning. Jadi di sini saya akan coba bacakan poin-poin yang perlu disampaikan ini. Kemudian silakan disimak sesuai dengan poin yang ada di atasnya. Baik, saya akan mulai untuk membacakan pelaksanaan closing meeting di satu divisi, bagian atau departemen. Saya mulai. Selamat sore Bapak atau Ibu. Kita berkumpul kembali untuk melaksanakan closing meeting, kegiatan audit internal yang sudah kita laksanakan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama selama pelaksanaan internal audit ini. Auditor yang bertugas dalam audit hari ini yang kita laksanakan adalah saya, Rasid Hendi, bersama rekan saya, Bapak A. Adapun ruang lingkup dan tujuan dari kegiatan internal audit kali ini adalah melakukan pemeriksaan efektivitas penerapan terkait dengan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 di Departemen Divisi Bagian Bapak dan Ibu. Berdasarkan dari hasil audit ini, dapat kami simpulkan bahwasannya proses audit berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil pengamatan kami melihat penerapan penyimpanan arsip sudah baik dengan menggunakan rak dan ada simbol yang memudahkan saat melakukan pencarian dokumen. Namun, ada 3 ketidaksesuaian yang kami temukan dalam audit kali ini. Adapun ketidaksesuaian tersebut adalah yang pertama adalah yang akan berakibat terhadap, dan yang kedua adalah ketidaksesuaiannya yang akan berakibat terhadap. Kemudian ketidaksesuaian yang ketiga adalah yang akan berakibat terhadap. Namun demikian, dari sekian atau 3 ketidaksesuaian atau NC yang ditemukan, kami sampaikan kembali bahwasannya audit ini dilakukan secara sampling, sehingga problem yang ditemukan dapat saja terjadi pada area yang lain, sehingga tindakan koreksi tidak hanya dilakukan terhadap hasil temuan, tetapi juga terhadap sistem di mana ketidaksesuaian atau NC tersebut diketemukan. Saran dari kami adalah terkait dengan cara lain untuk kemudahan pencarian dokumen adalah ditambahkan metode yang akan makin mempermudah saat menempatkan kembali ordner yang sudah dipakai untuk dikembalikan ke raknya. Terhadap temuan audit yang diketemukan, sebagaimana rencana perbaikan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu, maka kami akan melakukan follow up dan verifikasi terhadap perbaikan dan tindakan perbaikan yang direncanakan, yaitu pada hari tanggal. Untuk itu, diharapkan Bapak dan Ibu melakukan perbaikan dari temuan audit kami sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu tuliskan. Demikian pemaparan kami terkait dengan hasil audit kepada Departemen Divisi Bagian Bapak dan Ibu. Semoga hal ini bisa menjadi sarana bagi kita semua untuk terus melakukan peningkatan terus-menerus terhadap sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 yang diterapkan di perusahaan. Kami membuka kesempatan bila mana Bapak atau Ibu hendak bertanya. Kami persilakan untuk bertanya. Oke, apabila sudah tidak ada pertanyaan, kami cukupkan closing meeting ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya saat pelaksanaan audit ini. Akhir kata kami ucapkan selamat sore. Sahabat, tadi kita udah melakukan simulasi kegiatan closing meeting. Jadi mudah-mudahan sahabat makin memahami bagaimana untuk melakukan closing meeting saat sahabat menjadi internal auditor. Oke, ini yang dapat kami sampaikan di edisi kami kali ini. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Sampai jumpa di edisi kami yang berikutnya.
Demikian bahasan topik tayangan video kita ini. Kami berharap sahabat semua mendapatkan pencerahan dan manfaat dari topik tayangan video ini. Dan topik tayangan video ini merupakan bagian dari topik-topik yang ditayangkan di channel Rashid Hendy ini. Jadi pastikan sahabat semua sudah menjadi sahabat dari channel Rashid Hendy ini dengan menekan atau klik tombol subscribe yang berwarna merah yang ada di bawah. Dan pastikan nyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan informasi terbaru dari channel Rashid Hendy ini. Dan agar semakin banyak sahabat di luar sana yang mendapat manfaat dari topik tayangan video ini, kami mengajak sahabat semua untuk menekan atau klik tombol like atau suka yang ada di bawah, dan share atau bagikan topik tayangan video ini ke media sosial sahabat semua. Silahkan kirimkan komentar sahabat terkait dengan tayangan video ini di kolom komentar yang ada di bawah. Juga bila mana sahabat menginginkan satu topik untuk ditayangkan di channel Rashid Hendy ini, silahkan juga tuliskan di kolom komentar di bawah. Semoga kami bisa menayangkan topik yang sahabat inginkan tersebut di topik-topik tayangan video kami berikutnya. Dan pastikan sahabat untuk tetap menonton tayangan video-video menarik kami lainnya. Dan pastikan sahabat untuk tetap terus belajar, berbagi, dan bermanfaat untuk sesama. Saya akhiri dengan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.